Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Sarullah. Nomor induk mahasiswa 11992301003. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas UTS saya yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah tugasnya adalah sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas pokok Bank Indonesia itu ada diantaranya adalah satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia. Itu adalah tugas pokok dari Bank Sentral Indonesia, yang tujuannya adalah menciptakan dan menjaga kestabilan nilai mata uang, begitu. Terus tugas yang kedua adalah soalnya apa yang dimaksud OJK, dan jelaskan pola, tujuan, fungsi, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terus soal yang ketiga, apa yang dimaksud pasar modal syariah? Aduh, ada notif dulu. Di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Baik, saya akan menjawabnya. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Saham. Yang selanjutnya adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Yang berikutnya adalah sukuk. Sukuk adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia yang aman, mudah terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah. Yang selanjutnya adalah reksadana syariah. Adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya seperti berikut: transaksi tanpa riba, terhindar dari praktek spekulasi, hanya transaksi efek syariah, emiten yang tergolong syariah, transaksi yang mengandung akad. Nah,
Terus soal yang keempat, bolehkah asuransi dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Soalnya agak membingungkan ya, sedikit. Maksudnya gimana gitu? Dibawa ke tengah jalan gimana? Jadi bingung. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan jawaban dari seorang dosen, alhamdulillahnya. Jadi bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Tergantung dari kontrak kerjasama yang ada. Maka dari itu, ketika seseorang peserta akan melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi, maka harus dipahami secara detail. Hal tersebut harus disetujui bersama. Tetapi bila secara umum diperbolehkan dibawa di tengah jalan, begitu. Kalau secara umum itu boleh, tapi tergantung lagi kepada kesepakatan pada awalnya sesuai dengan kontrak. Mungkin cukup sekian video pemaparan dari saya, Muhammad Alfian Bismillah. Senang bisa menjelaskan di dalam video singkat ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.